Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Cheng Jinghui juga tahu bahwa dia salah, dan berkata dengan wajah muram, orang ini membunuh muridku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sekte Master Cheng, bagaimana hal-hal di medan perang antara dewa dan iblis bisa dibawa ke Gunung Iblis? Karena kita telah bersama-sama menetapkan aturan, kita tidak dapat melakukan apapun di Sekte Suanyin saya. Setelah meninggalkan Sekte Suanyinku, kamu bisa bertarung sesukamu, aku tidak peduli. Tapi itu tidak berhasil di sini. Jika pemimpin Sekte Cheng bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan sangat tidak senang. Cheng Jinghui, sungguh di luar karaktermu menyerang junior ini di sini. Kamu juga hadir saat peraturan dibuat, bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Hanya saja kamu sudah keterlaluan. Jika kamu melakukan sesuatu, kami tidak akan sopan. Beberapa orang di belakang pemimpin Sekte Kong juga mengkritik Cheng Jinghui. Cheng Jinghui tampak jelek dan mendengus dingin, kalian semua berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Ketika murid-muridmu juga terbunuh, saya ingin tahu apakah kamu masih bisa menjadi orang suci seperti itu. Setelah Cheng Jinghui selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Nak, tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Cheng Jinghui berbalik dan pergi. Chen Ping melirik orang-orang di belakang Sekte Master Kong dan bertanya kepada Luo Shouhai, "Tuan Lembah Luo, siapakah orang-orang yang baru saja berbicara?" "Oh, mereka semua berasal dari 5 sekte besar di dekat Gunung Tianmo. Ada juga murid dari 5 sekte besar yang memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi mereka menunggu. Diperkirakan 5 sekte besar pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Mereka telah mengirimkan 5 orang berprestasi. Ini adalah yang paling berbakat di antara 5 sekte besar." Luo Shouhai berkata dengan sedikit rasa iri. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 orang luar biasa telah dibunuh oleh Qi Pei Jia, jadi tidak ada hasil panen yang tersisa. "Ayah, ayo pergi. Tuan Chen pasti lelah dari medan perang para dewa dan iblis akhir-akhir ini. Biarkan dia beristirahat." Luo Xi berkata pada Luo Shouhai. "Oke, ayo pergi." Luo Shouhai mengangguk dan memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju lembah roh darah. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan Sekte Suanyin, sebuah sosok tiba-tiba mendatangi Chen Ping dengan cepat. Luo Shouhai terkejut, dia mengira Cheng Jing tidak akan menyerah dan menunggu di luar Sekte Suanyin. Bai Qian, yang berada di samping Chen Ping, melompat dan menamparkan sosok itu dengan telapak tangannya. "Tuan Chen, ini saya." Sosok itu berteriak, dan Chen Ping segera meminta Bai Qian untuk berhenti. Ternyata Penatua Fei datang terburu-buru. "Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Apakah saya akan mendapatkan racunnya? Tolong beri saya penawarnya, Tuan Chen." Penatua Fei memohon. Ternyata Penatua Fei telah menunggu Chen Ping muncul, dan Chen Ping telah memberinya racun. Tanpa penawarnya, dia akan mati karena racun itu. "Kamu tidak membantuku apapun, mengapa aku harus memberimu penawarnya?" Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Chen, Zuo Xuan dan Penatua Chu belum meninggalkan Gunung Tianmo. Mereka masih menunggu untuk membunuhmu." Penatua Fei berkata kepada Chen Ping, "Bunuh aku." Chen Ping mencibir, "Kalau begitu biarkan mereka datang. Aku tidak takut pada mereka sekarang." Chen Ping sekarang memiliki Bai Qian di sisinya, yang merupakan biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Bagaimana Chen Ping bisa takut pada aliansi penyegel iblis? "Tuan Chen, kekuatan aliansi penyegel iblis jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin seluruh dunia surga dan manusia berada di bawah kepemimpinan aliansi penyegel iblis? Tolong minta juga Tuan Chen untuk memberi saya obat penawarnya. Saya bersedia terus bekerja sebagai agen rahasia untuk Tuan Chen, selama Tuan Chen sudah menguasai penawarnya."
Tidak perlu takut dengan pergerakan Demon Sealing Alliance. Petik 2. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya dan membuat Chen Ping merasa berguna. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasa apa yang dikatakan Penatua Fei benar, jadi dia mengeluarkan pil dari tubuhnya dan berkata, jika kamu meminum ini, racunnya tidak akan berkembang dalam waktu setengah bulan. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkanmu mati. Ini sangat menyakitkan. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan trik apapun. Penatua Fei mengambil ramuan dari Chen Ping, menelannya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama, karena takut curiga terhadap Zhuo Xuan. Sayang sekali. Sejak dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis di Mohai, Jin Dong tahu bahwa Chen Ping pasti akan mendapat musuh jika dia mengikuti aliansi penyegel iblis. Tuan Chen, aliansi iblis ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya Anda harus lebih memperhatikannya di masa depan. Jin Dong berkata pada Chen Ping. Tidak apa-apa. Jika Demon Sealing Alliance berani memprovokasi saya akan bersikap kasar kepada mereka. Kata Chen Ping tanpa peduli. Chen Ping dan kelompoknya terus bergegas menuju lembah roh darah, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian awan hitam besar menumpuk di satu tempat. Bukankah itu tempat di mana hantu gunung iblis selalu tinggal? Apakah ini awan kesengsaraan guntur? Luo Xi menatap awan hitam yang berkumpul dan berkata, tidak ada awan kesusahan guntur seperti ini. Meskipun kami adalah pembudidaya iblis, ketika kami menerobos, kami juga menderita kesusahan guntur, dan itu bukan awan hitam semacam ini. Jin Dong juga melihatnya dan berkata, hanya Naluo Souhai yang melihat awan hitam berkumpul, wajahnya menjadi sedikit jelek. Rusak. Ini adalah awan kesengsaraan iblis. Hantu tua itu dalam bahaya. Luo Souhai mengerutkan kening dan berkata, awan kesengsaraan ajaib. Apa ini? Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Ketika kita para penggarap iblis melewati kesengsaraan, kita memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghadapi awan kesusahan iblis. Awan kesengsaraan iblis semacam ini sangat kuat sehingga sulit untuk melewatinya. Tetapi ada juga keuntungannya, yaitu setelah melewatinya, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam yang sama. Namun, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati awan iblis bencana. Luo Souhai mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Saya juga pernah mendengar tentang awan bencana iblis ini, namun saya belum pernah melihat kekuatannya. Hari ini saya telah melihatnya. Baiqian juga mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam yang menumpuk dan berkata, aku akan pergi melihat. Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat berlari menuju tempat tinggal hantu gunung iblis. Dia tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, dia ingin melihat apa yang terjadi. Tuan Chen, ini berbahaya. Anda tidak boleh lewat. Awan bencana iblis ini sangat kuat. Luo Souhai berteriak, dan melihat Chen Ping telah melarikan diri, dia hanya bisa memberitahu Luo Xiang dan Jin Dong, kalian tunggu di sini, jangan mendekat, aku akan pergi melihat. Luo Souhai juga menuju ke tempat tinggal hantu gunung iblis. Baiqian juga melompat dan mengejarnya, meninggalkan Huo Feng dan Ji Yun tetap di tempat mereka berada. Lagi pula, wilayah mereka terlalu rendah untuk mencegah mereka terluka oleh awan bencana iblis. Saat Chen Ping dan yang lainnya bergegas menuju tempat tinggal Demon Mountain Ghost Lao, Demon Mountain Ghost Lao perlahan membuka matanya, menatap awan hitam yang menumpuk, dan memberikan senyuman pahit. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menghadapi awan bencana iblis yang berumur sekali dalam 100 tahun, tapi sayangnya, saya khawatir saya tidak akan mampu menolaknya. Mata hantu gunung iblis tua itu penuh dengan keputusasaan. Hantu tua. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menyerbu masuk. Tuan Chen. Hantu gunung iblis Lao sangat gembira ketika dia melihat Chen Ping, tetapi segera dia berkata dengan cemas, Tuan Chen, tolong segera pergi, terlalu berbahaya di sini, dan kesengsaraan guntur akan segera terjadi.
Itu akan ditebang, dan kamu tidak akan bisa pergi. Hantu tua, aku sudah tahu. Aku di sini untuk membantumu selamat dari badai petir ini, kata Chen Ping. Tuan Chen, ini adalah awan kejahatan. Saya pasti tidak bisa melewatinya. Jangan tinggal di sini dan mati. Cepat pergi. Hantu Gunung Iblis dengan cemas mengusir Chen Ping. Tetapi saat ini Luo Shouhai juga tiba. Melihat Luo Shouhai, tetua hantu Gunung Iblis menjadi semakin cemas dan berkata, "Lao Luo, mengapa kamu ada di sini? Tolong segera bawa Tuan Chen pergi, bencana guntur ini akan segera datang." Petik 2. Luo Shouhai melihatnya dan buru-buru berkata kepada Chen Ping, "Tuan Chen, ayo cepat pergi. Ini adalah takdir hantu itu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Chen Ping, cepat pergi, berhenti pamer. Baikian juga tiba, menarik Chen Ping untuk pergi. Kalian pergilah, aku ingin membantu Gui Lao melawan bencana petir ini. Mata Chen Ping penuh tekad. Awan gelap berkumpul, kilat bergemuruh, dan guntur akan segera menyambar. Tuan Chen, tolong cepat pergi. Anda tidak dapat membantu. Bencana guntur ini harus mengikuti aura yang sama dengan hantu tua itu. Tidak ada yang bisa membantunya. Luo Shouhai mendesak dengan cemas. Kalian cepat pergi, aku pasti bisa membantu Gui Lao. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat awan bencana iblis, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Melihat ini, Luo Shouhai dan Baikian hanya bisa berbalik dan pergi, tidak ada gunanya mereka tinggal. Saat Gui Lao hendak mengatakan sesuatu, Chen Ping meraih pergelangan tangannya, dan kemudian nafas mengalir ke tubuh Demon Sun Gui Lao. Hantu Gunung Iblis tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya, "Tuan Chen, ini, kekuatan ini. Jangan terganggu, dan hargai sepenuhnya kekuatan yang kuberikan padamu." Chen Ping meminta Demon Mountain Ghost Lao untuk tidak terganggu. Hantu Gunung Setan Lao mengangguk, merasa sangat bersemangat karena dia menemukan bahwa kekuatan yang diberikan Chen Ping kepadanya persis sama dengan nafas di tubuhnya. Dalam hal ini, kekuatan melawan kesengsaraan guntur akan meningkat pesat. Sekarang, hantu Gunung Iblis memiliki kepercayaan diri. Alasan mengapa Chen Ping mampu melakukan ini adalah karena metode meniru nafas yang telah dipelajari Chen Ping, meskipun Chen Ping tidak dapat sepenuhnya mengubah penampilan dan seluruh nafasnya, masih mudah untuk mengubah semacam kekuatan menjadi nafas yang sama, sebagai Gui Lao. Tuan Chen, guntur akan datang. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Chen Ping dan memperingatkannya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya menjadi sangat gugup saat mereka menyaksikan bencana guntur segera terjadi. Huo Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa bergegas ke awan kejahatan dan melawan guntur demi Chen Ping. Huo Feng, jangan terlalu khawatir. Karena Chen Ping berani tinggal, dia harus yakin akan hal itu. Baikian menghibur Huo Feng. Di langit, awan hitam berkumpul hingga batasnya, dan kemudian badai petir turun. Lampu merah aneh tiba-tiba menyala di Demon Mountain Ghost tua. Kesengsaraan guntur tiba-tiba menghantam tubuh orang tua hantu Gunung Iblis, seketika membuat tubuhnya gemetar, dan luka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Chen Ping juga mengerutkan kening dan merasa tercekik. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang pertama, tetapi sangat kuat. Jika terjadi kemudian, Chen Ping tidak tahu apakah dia dapat menahannya. Namun jika ini terus berlanjut, Chen Ping hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Segera, awan hitam berubah, dan badai petir tiba-tiba melanda lagi. Mata Chen Ping bersinar terang, dan aura di telapak tangannya menjadi lebih kuat. Tubuh orang tua hantu Gunung Iblis sekali lagi bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan ada lebih banyak kejernihan di matanya. Dengan Chen Ping di sini, Mo San Gui Lao memiliki keyakinan di dalam hatinya dan keyakinan untuk bertarung. Hantu Gunung Setan Lao meledak dengan seluruh kekuatannya dan menahan kesengsaraan guntur kedua lagi. Namun, setelah kesengsaraan guntur ini, aura penatua hantu Gunung Iblis menjadi sangat lemah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Chen Ping tidak jauh lebih baik, dahinya dipenuhi keringat dingin,
dan seluruh auranya menjadi jauh lebih lemah. Tuan Chen, sebaiknya Anda segera pergi. Kita tidak bisa bertahan sampai akhir. Ini bencana petir kedua. Hantu Gunung Setan Lao sekali lagi membujuk Chen Ping untuk pergi. Bagaimanapun, kesengsaraan guntur kedua hampir menghabiskan seluruh kekuatan mereka berdua. Bagaimana cara menghadapi kesengsaraan guntur berikutnya? Hantu tua, jangan berkecil hati. Selama kita memiliki keyakinan yang kuat, kita akan mampu melakukannya. Semangat! Chen Ping masih menyemangati hantu Gunung Iblis Lao, tapi Chen Ping sendiri sedikit tidak yakin. Kekuatan awan bencana iblis ini benar-benar di luar imajinasi. Dada Chen Ping bersinar dengan cahaya, semburan energi naga yang dipancarkan dari kristal naga, dan bahkan bintang-bintang di ruang aslinya pun berkelap-kelip. Sekarang Chen Ping telah menggunakan semua cara yang dia miliki. Saat ini, Chen Ping tidak mungkin pergi.